إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fasallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa rasulihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh dan salawat bertangkai salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatib mengingatkan malah senantiasa hidup di dunia yang sebentar ini kita isi dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah modal terbaik kita hidup di dunia untuk kembali kepada akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan carilah bekal oleh kalian, dan sungguh bekal yang paling terbaik untuk kalian semua, untuk kita semua adalah takwa. Jamaah rahimakumullah, tiada terasa waktu terus berlalu. Dan mungkin diantara kita juga tidak berasa kalau kita sekarang sudah ada di 1 bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di bulan Rajab, bulan yang mulia dan bulan yang istimewa. Bahkan karena mulianya bulan Rajab, Rasul memiliki doa tersendiri di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami semua di bulan Rajab ini, dan berkahi pula kami semua di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami kembali dengan bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, bulan yang mulia, bulan yang istimewa akan menjadi mulia dan istimewa untuk kita kalau bulan tersebut diisi dengan amalan-amalan mulia. Bulan istimewa akan menjadi istimewa untuk kita kalau bulan tersebut diisi dengan amalan-amalan istimewa. Sebaliknya, bulan yang mulia akan hilang kemuliaannya untuk kita kalau bulan tersebut diisi dengan amalan-amalan yang buruk, yang tidak mulia. Bulan yang istimewa akan hilang keistimewaannya untuk kita kalau kita tidak mengisi bulan tersebut dengan amalan-amalan istimewa. Bulan Rajab sebentar, tidak lama akan meninggalkan kita.
akan berjumpa dengan bulan Sya'ban, akan berjumpa dengan bulan Ramadan, dan terus dengan singkat bulan itu akan berjalan. Bulan yang kita hadapi, yang kita temui adalah sebentar untuk kita, karena bulan tersebut bagian dari tahun, dan tahun bagian dari dunia, yang hakikatnya dunia adalah sebentar dan sementara untuk kita. Tidak ada yang kekal dan abadi di dunia ini, termasuk urusan bulan dan tahun. Maka di suasana yang serba sebentar, tidak ada kata lain kecuali kita mengisi waktu yang sebentar itu dengan amalan-amalan yang istimewa. Ada seorang ulama yang menceritakan kisah yang penuh inspiratif untuk kita. Beliau katakan, satu ketika ada seorang pemuda yang membawa bekal begitu banyak. Tangan kanannya bawa tas, tangan kirinya bawa kardus, belakangnya tas ransel digendong. Begitu repotnya ini pemuda akan menaiki satu kereta. Karena terburu-buru dengan waktu, ini pemuda tergesa-gesa sehingga barang bawaannya senggol kanan, senggol kiri, kena orang di sana dan di sini. Dan apa yang ditemuinya? Ketika menyenggol salah satu pemuda yang lainnya, pemuda yang tersenggol dengan tasnya, spontan dia marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Menyenggol orang lain, sama emosi, marah, caci maki keluar. Setiap bertemu dengan orang yang dia senggol, semuanya marah dan emosi. Tapi begitu sampai ke dalam kereta, dia menyenggol seorang nenek-nenek. Dan subhanallah, ketika sang nenek tersenggol oleh barang bawaan pemuda, dia jatuh. Tapi begitu dia jatuh, dia liatin muka si pemuda sambil tersenyum. Si pemuda heran. Ini seorang nenek jatuh tersenggol barang bawaannya, tidak marah-marah, tidak keluar kata-kata kotor caci maki, tapi yang keluar senyuman begitu manis dan ikhlasnya. Sang pemuda mendekati sang nenek kemudian menanyakan, "Duhai nenek, aku dari tadi menyenggol beberapa orang dan semuanya marah, bahkan keluar caci maki, kata-kata kotor, bahkan isi ragunan keluar semua. Tapi ketika engkau tersenggol, bahkan engkau jatuh, engkau hanya tersenyum manis kepadaku, tidak keluar kata-kata apapun." Apa kata sang nenek? "Wahai pemuda, aku dan engkau bertemu hanya saat ini. Aku dan engkau hanya bertemu di kereta ini. Aku dan engkau hanya sebentar bertemu. Lalu buat apa, wahai pemuda, pertemuan yang sebentar ini aku isi dengan kesan yang buruk? Buat apa, wahai pemuda, perjumpaan kita yang sebentar di kereta ini harus aku meninggalkan kesan yang buruk untuk kita berdua?" Jemaah rahimakumullah, dunia sebentar, yang ada di dunia pun sebentar. Harta yang Allah titipkan kepada kita sebentar. Jabatan yang Allah berikan kepada kita sebentar. Satpol PP sebentar, jadi lurah sebentar, jadi camat sebentar, jadi wali kota sebentar, jadi gubernur sebentar, jadi presiden sebentar, bahkan kita hidup pun di dunia sebentar. Lalu buat apa yang sebentar itu kita meninggalkan kesan yang buruk untuk orang yang kita tinggalkan dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jabatanmu sebentar. Kenapa yang sebentar harus meninggalkan kesan yang buruk, yang tidak baik? Oleh karenanya, dunia yang sebentar ini, termasuk Rajab yang sebentar ini, harus diisi dengan amalan-amalan istimewa, amalan mulia, agar kita meninggalkan Rajab, meninggalkan dunia dengan kesan dan peninggalan yang istimewa dan mulia.
Maka masuk bulan Rajab, Rasul mengingatkan kepada kita semua untuk memperbanyak istighfar sebagai tanda kita, pengakuan kita bahwa kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbanyak istighfar, membaca istighfar, sesungguhnya dia sedang mengaku kepada Allah kalau dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya malas beristighfar, tidak mau beristighfar, ogah beristighfar, hakikatnya dia sedang berhadapan kesombongannya dengan kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istighfarnya di bulan Rajab sungguh luar biasa. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Jemaah rahimakumullah, kita meminta ampun kepada Allah dosa-dosa kita yang begitu banyak. Kita meminta rahmat kepada Allah agar Allah mengasihi kita. Kenapa kita minta warhamni, rahmat kepada Allah, kasih sayangnya Allah? Karena kita mulia di hadapan manusia lainnya, di hadapan orang lain, bukan karena amal kita, tapi karena Allah menutup aib-aib dan dosa-dosa kita semua. Wa tub alayya, dan kita minta Allah menerima taubat kita semua. Jemaah rahimakumullah, Rajab yang sebentar isi dengan hal-hal yang manfaat, ahsanu amala. Karena hakikatnya dunia ini adalah ujian untuk kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kita semua al-maut wal haya, kematian dan kehidupan. Untuk apa? Menjadi ujian untuk kita semua. Dan orang yang lulus ujian di dunia yang sebentar ini adalah orang yang ahsanu amala, orang yang banyak, yang berkualitas amalnya, orang yang perbuatannya penuh manfaat untuk orang lain. Bahkan Rasul ingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Jika perbuatan kita bermanfaat untuk 1000 orang, maka 1000 itulah yang kembali kepada kita. Jika kebijakan kita bermanfaat untuk 1.000.000 orang, maka 1.000.000 itulah yang kembali kepada kita. Maka bulan Rajab adalah momentum yang paling baik untuk kita, agar kita meningkatkan gas amal kebaikan kita, amal soleh kita, amal mulia kita sebelum berdatangnya bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah, yang terakhir enggak boleh lupa, kita tidak boleh lupa bahwa di bulan Rajab ada peristiwa yang begitu luar biasa, yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan, yang Allah mulai dengan kalimat tasbihnya subhana, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang ingin khatib sampaikan di waktu yang begitu singkat ini, kita nggak boleh lupa bahwa ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasul Allah perjalankan sampai ke Al-Aqsa di Palestina. Tidak cuma menginjakan kakinya di Palestina, tapi Allah kumpulkan arwah-arwah, ruh-ruh para nabi seluruhnya di Masjidil Aqsa, dan sholat diimami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin khatib sampaikan bahwa Allah letakkan Al-Aqsa bukan tidak ada maksud untuk kita. Allah letakkan Al-Aqsa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah ingin mengatakan pada kita, duhai umat baginda Rasul, duhai umat Nabi Muhammad, ingat, Al-Aqsa adalah punya kita semua. Al-Aqsa punya kita bersama. Al-Aqsa bukan punya Palestina.
Tapi Al-Aqsa punya kita umat baginda Rasul, Al-Aqsa punya kita umat Islam. Artinya apa yang terjadi di Al-Aqsa, di Palestina, kita umat Islam dimanapun, termasuk di Indonesia, tidak boleh membiarkannya. Derita mereka, derita kita semua. Bahagia mereka, bahagia kita semua. Pembunuhan terhadap mereka, hakikatnya pembunuhan terhadap kita semua. Maka umat baginda Rasul dengan berbagai kekuatan dan kemampuannya wajib untuk membela dan membantu saudara muslim kita yang ada di Palestina yang sedang mempertahankan Al-Aqsa. Yang mampu dengan dananya, salurkan dananya. Tidak mampu, panjatkan doa dalam sela-sela salat dan tahajud kita. Kan sesungguhnya Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa Al-Aqsa adalah milik kita bersama. Perjuangan mereka, perjuangan kita semua. Bahagia mereka, bahagia kita semua. Mudah-mudahan Rajab lewat Mi'rajnya baginda Rasul, kita tergugah kembali untuk bersama membantu kemerdekaan Palestina yang sedang mempertahankan Al-Aqsa, tempat suci kita semua, tempat suci para nabi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idzal qurbi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu ala ni'matikum wal akbar. Aqimis shalah